Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Masih semangat nih? Alhamdulillah kalau semangat. Biar kalian tambah semangat, kakak ajak kalian tepuk anak soleh. Ayo kita tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah adik-adik gimana? Udah tambah semangat? Alhamdulillah. Jadi hari ini kakak mau cerita nih untuk kalian. Judul ceritanya yaitu adalah Korun yang Sombong. Jadi pada suatu hari ada seorang laki-laki sangat miskin, bajunya compang-camping, bahkan dia hanya memiliki baju yang hanya di badan saja. Dia punya istri, punya anak, tapi sangat miskin. Kehidupan mereka sangat miskin, bahkan untuk makan pun mereka sangat susah. Sampai suatu ketika anaknya menangis, ayah, ayah, aku lapar, aku butuh makan ayah. Korun pun bersedih. Di tengah dia kehidupan yang miskin, dia selalu dekat dengan Allah. Kemudian dia menadahkan tangan kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku mohon ya Allah, berikan aku rezeki yang berlimpah. Kasihan istriku, kasihan anakku. Kami kelaparan ya Allah. Suatu ketika datang Nabi Musa. Siapa? Ya, Nabi Musa. Korun ini hidup pada zaman Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Korun, ada apa Korun? Kenapa engkau bersedih? Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, mohon doakanlah aku. Mohon engkau berdoa kepada Allah supaya Allah memberi rizki kepadaku. Kasihan anakku, kasihan istriku belum makan. Kami tidak makan berhari-hari, wahai Nabi Allah. Kemudian Nabi Musa merasa kasihan kepada Korun tadi. Kemudian Nabi Musa menadahkan tangan kepada Allah. Ya Allah, yang Maha Pengasih, berikanlah rezeki kepada Korun. Kasihan ya Allah Korun. Dia tidak makan, tidak minum. Kasihan istri dan anak-anaknya ya Allah. Setelah Nabi Musa mendoakan si Korun tadi, kemudian Nabi Musa mengajarkan kepada Korun untuk mengolah emas. Mengolah emas supaya menjadi perhiasan. Kemudian Korun mulai tekun mempelajari cara membuat perhiasan. Kemudian dia menjualnya di pasar. Kemudian orang banyak suka dengan jualan si Korun tadi. Kemudian habis semua dagangannya. Kemudian dia menjadi pelan-pelan dia menjadi orang kaya. Kemudian ketika dia sudah kaya, dia lupa akan rezeki yang diberikan Allah tadi. Dia sudah jarang beribadah, dia lupa kepada orang lain. Kemudian dia duduk di kursi sambil melehap. Hahaha, aku sudah kaya sekarang, aku tidak miskin lagi. Emasku banyak di mana-mana. Ketika dia sedang duduk berleha-leha, datanglah utusan Nabi Musa. Berkata kepada Korun, wahai Korun, engkau sekarang sudah kaya, engkau sekarang sudah memiliki banyak perhiasan. Emasmu sudah banyak di mana-mana. Maka infakkanlah hartamu, berikanlah kepada orang-orang miskin, wahai Korun. Kemudian apa kata Korun? Aku sudah menginfakkan hartaku, aku sudah memberikannya kepada orang-orang miskin. Kemudian datang si utusan tadi berkata, engkau memang memberikan hartamu, tapi engkau tidak memberikannya secara untuk memberikan orang itu, untuk memberikan rezeki kepada orang lain. Engkau memberikannya sebagai untuk menimbun hartamu kembali. Engkau memberikan bunga yang tinggi untuk mereka. Engkau lupa, itu adalah pemberian Allah. Kemudian apa kata Korun? Ini semua hasil kerja kerasku. Ini semua karena diriku, bukan karena siapa-siapa, kata Korun. Dengan sombongnya dia berkata begitu. Kemudian si utusan berkata, engkau lupa Korun, Nabi Musa lah yang berdoa supaya Allah memberikan rezeki kepadamu. Ingatlah Korun untuk mensedekahkan hartamu. Kemudian kata si Korun,
Aku tidak akan sedekahkan hartaku. Kalian pulang saja, aku tidak akan memberikan hartaku. Kemudian, samping itu, Korun memiliki sifat yang sangat buruk. Dia memiliki suatu sifat yang ketika sore hari, dia berjalan-jalan di suatu desa. Setiap sore dia berjalan di desa. Kemudian dia membawa kudanya sambil duduk berleha-leha. Di atas kuda, di belakangnya itu ada emasnya, ada pengawalnya. Sambil berkata, hahaha, aku orang kaya, kalian semua orang miskin. Dia dengan sombongnya berkata demikian. Kemudian datanglah Nabi Musa menegurnya. Wahai Korun, janganlah kau sombong. Sesungguhnya semua harta yang kau miliki itu adalah pemberian dari Allah. Kau tidak boleh sombong. Kau harus mensedekahkannya. Kau harus memberikannya kepada orang-orang yang tidak mampu, wahai Korun. Kemudian apa kata Korun? Aku tidak akan memberikannya kepada mereka. Biarlah aku saja yang kaya, biarlah mereka miskin. Untuk apa? Biar aku yang kaya, biarlah mereka miskin. Kata Korun dengan sombongnya. Aku tidak akan memberikan hartaku. Kemudian ketika malam hari, ketika dia sedang duduk berleha-leha, awan hitam, kemudian turunlah hujan yang sangat lebat. Kemudian bumi berguncang. Datanglah pengawal tadi, bergedek-gedek dia datang. Wahai Tuan Korun, gawat-gawat, ada gempa. Kita harus lari Tuan Korun, karena bangunan ini akan runtuh. Kemudian apa kata Korun? Iya, aku akan lari, tapi aku akan menyelamatkan hartaku dulu. Aku akan mengambil hartaku dulu. Aku akan mengambil. Kemudian dia datang ke gudangnya yang penuh dengan berlian, penuh dengan emas tadi. Kemudian datang untuk mengambilnya. Tapi apa yang terjadi dalam situ? Bumi terbelah, rumah hancur, seluruh emas yang masuk ke dalam bumi dan beserta Korun. Lenyaplah Korun, habis Korun, masuk ke dalam bumi. Lihat adik-adik, dalam cerita ini mengajarkan kita bahwasan kita tidak boleh sombong. Benar, kita tidak boleh sombong. Karena apa yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu titipan, semuanya itu rezeki. Berupa harta, berupa kesehatan, apapun yang diberikan Allah. Misalnya nih, adik-adik punya mainan. Hai, aku punya mainan nih. Kemudian kita hanya melihat itu saja. Ketika kawan kita pengen, aku mau ikut main sama kakak misalnya. Nggak boleh, ini kan mainan aku. Untuk apa kamu ikut? Nah, itu sudah memberi contoh kepada kita bahwasanya kita sombong, kita mau memamerkan barang kita, tapi kita tidak mau main dengan kawan-kawan kita. Nah, adik-adik, ingat, kalau misalnya kita punya barang, kita punya mainan, kita main sama-sama, kita harus saling berbagi. Punya rezeki yang berlimpah, misalnya nih punya uang jajan lebih, ajak kawannya makan-makan. Sama-sama, karena semuanya itu titipan dari Allah. Jangan pernah sombong, selalu berbagi dan bersedekah. Karena Allah itu akan mengambil kalau kita tidak bersedekah. Allah akan mencabut semua yang kita miliki. Nah adik-adik, itu pelajaran kita pada hari ini. Kakak cerita supaya kalian bisa mengambil hikmah dari cerita kakak pada hari ini, supaya jangan sombong. Nah, demikianlah cerita kakak pada hari ini. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.